Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu kembali dengan channel pendidikan Digital Edu. Kali ini kita akan belajar tentang tujuan, fungsi, prinsip, peran, dan cara kerja koperasi. Sebenarnya koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, untuk memudahkan kalian dalam memahaminya, kita akan membahas secara lengkap pada video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu ketahui terlebih dulu pengertian dari koperasi. Nah, ini pengertian koperasi. Adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Dengan kata lain, tidak bermaksud mencari untung. Siapapun bisa menjadi anggota koperasi, dan keanggotaan koperasi ini sifatnya sukarela dan terbuka. Koperasi sendiri memiliki landasan dalam menjalankan kegiatannya. Apa saja landasan koperasi? Yuk kita simak video berikutnya. Nah, inilah landasan koperasi. Jadi, dalam hal ini landasan koperasi ada 3. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Kemudian landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Dan landasan yang ketiga adalah landasan mental, yakni kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, koperasi juga memiliki tujuan. Apa saja tujuan koperasi? Yuk kita bahas. Nah, berikut ini adalah tujuan koperasi. Tujuan koperasi termuat dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian pasal 3, yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Namun kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut ini tentang prinsip koperasi. Koperasi menjalankan kegiatannya dengan memegang beberapa prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan nilai luhur dalam menjalankan sebuah koperasi dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota, pengurus, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip koperasi diantaranya yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha tiap anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selain mempunyai prinsip dan tujuan, ternyata koperasi juga mempunyai beberapa fungsi yang diatur dalam undang-undang. Fungsi ini dimaksudkan agar koperasi dapat fokus pada tujuan dalam menjalankan tugasnya. Apa saja fungsi koperasi? Simak terus videonya. Berikut ini tentang fungsi koperasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Fungsi yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berikut fungsi yang kedua, yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Sekarang fungsi koperasi yang ketiga adalah memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Fungsi yang terakhir, yang keempat, adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Demikian tadi adalah fungsi-fungsi koperasi. Nah, selanjutnya adalah peran koperasi. Koperasi juga memiliki beberapa peran dari apa yang sudah dirumuskan pada tujuan, prinsip, dan fungsinya. Berikut ini adalah peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama adalah koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong masyarakat yang membutuhkan pekerjaan karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Peran koperasi yang kedua adalah koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh para petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha di bidang pertanian tersebut. Peran koperasi yang ketiga adalah koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Koperasi juga dapat memberikan pendidikan kepada anggotanya. Kemudian, koperasi dapat mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar. Berikutnya peran koperasi yang keempat, yaitu koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sesuai dengan prinsipnya, koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, majunya koperasi dapat memberi dorongan peningkatan taraf hidup para anggota dan masyarakat luas. Selanjutnya, peran koperasi yang kelima. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah wajib memberi dorongan, pengarahan, sekaligus bimbingan. Dan jangan lupa juga terhadap pemerintah agar memberi bantuan secara langsung kepada koperasi supaya bisa meningkatkan kesejahteraan para anggota serta masyarakat secara umum. Berikut adalah peran koperasi yang terakhir.
wabarakatuh. Salam sejahtera, salam digital edu, semangat belajar.